Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Alfio, NPM saya 23751847. Saya dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan selection short dengan menggunakan bahasa Python. Nah, yang pertama itu langkah pertama yaitu kita definisikan fungsinya, yaitu dengan menggunakan kode def selection short buka kurung tutup kurung less. Fungsinya membuat selection short untuk mengurutkan list bernama less. Less ini parameter input. Lalu berikutnya langkah yang kedua itu ada di inisialisasikan variabel iterasi dengan kode iterasi sama dengan 0. Di sini apa tujuannya? Variabel iterasi digunakan untuk menghitung berapa banyak langkah yang dilakukan dalam proses sorting. Lalu di langkah yang ketiga kita perulangan untuk mengurangi wilayah berurut. Perulangan di sini saya akan menggunakan variabel for. Fungsinya, loop ini bekerja mundur dari elemen terakhir ke elemen pertama. Tujuannya adalah mempersempit wilayah daftar yang belum diurutkan. Bisa kita contohkan seperti ini. Jika iterasi 1, periksa seluruh elemen. Jika iterasi 2, abaikan elemen terakhir yang sudah diurutkan. Jika iterasi ketiga, abaikan 2 elemen terakhir, dan seterusnya. Kenapa kita menggunakan len buka kurung sama kurung less? Karena di sini kita tidak perlu memproses elemen terakhir setelah elemen sebelumnya sudah diurutkan. Lalu yang keempat itu ada langkah keempat, inisialisasi posisi maksimum. Fungsinya, anggap saja elemen pertama itu adalah indeks ke-0 yang terbesar di wilayah yang belum terurut. Lalu langkah kelima, mencari elemen terbesar dengan menggunakan for lagi. Di sini for lokasi in rank buka kurung tutup kurung 1,1 plus 1 ini berfungsi untuk melakukan pencarian elemen terbesar di wilayah yang belum terurut. Indeks 1 hingga i. Bagaimana kita cara menemukannya? Nah, cara menemukannya itu bandingkan elemen di indeks lokasi dengan elemen di posisi max. Jika elemen di lokasi lebih besar, perbarui posisi max di lokasi. Lalu setelah itu, langkah yang keenam, menukar elemen terbesar dengan elemen di akhir wilayah. Di sini dapat kita lihat di kodenya ada temp sama dengan less i. Ini berfungsi untuk simpan nilai elemen terakhir wilayah yang belum terurut. Jadi di sini kita akan menyimpan nilai elemen terakhir wilayah yang belum terurut. Menyimpannya bisa dengan kode temp less i. Lalu berikutnya ada less i sama dengan less posisi max. Ini berfungsi untuk pindahkan elemen terbesar ke posisi terakhir wilayah yang belum terurut. Lalu berikutnya less posisi max sama dengan temp. Ini berfungsi pindahkan elemen terakhir yang sebelumnya di posisi temp ke posisi elemen terbesar. Tujuannya adalah memastikan elemen terbesar berada di posisi yang benar, akhir dari wilayah yang belum terurut. Lalu, langkah yang ketujuh, yaitu iterasi plus sama dengan 1, print iterasi, less. Ini berfungsi di iterasi plus sama dengan 1, tambahkan 1 ke variabel iterasi untuk mencatat langkah yang telah selesai. Lalu kita print iterasi less. Kita cetak nomor iterasi dan kondisi daftar list saat ini untuk melihat proses sorting. Lalu langkah yang terakhir adalah memanggil fungsi. Di sini list angka selection data yang telah ada pada soal ujian kita, yaitu 175, 155, 178, 161, 185, 153. List angka selection ini berfungsi daftar angka yang ingin kita urutkan, data yang telah saya bacakan tadi. Lalu ada selection short. List angka selection ini berfungsi untuk selection short untuk mengurutkan daftar. Karena kita menggunakan selection short, jadi kita mengurutkan dari yang terbesar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita jalankan codingannya. Nah, pada iterasi 1 ini
dapat kita lihat 175, 155, 178, 161, 153, 185. Di sini 185 berpindah ke posisi paling akhir karena 185 lebih besar daripada semua data yang ada di sini. Lalu setelah itu di iterasi kedua kita cari data kedua yang besar di setiap ini. Lalu yang kita dapatkan adalah data 178. Setelah itu di iterasi ketiga kita cari data yang paling besar setelah 178. Kita dapatkan di 175. Setelah itu di iterasi keempat itu sama saja dengan iterasi sebelum-sebelumnya. Kita cari urutan data yang paling besar. Di sini kan 175. Lalu data yang terbesar setelahnya itu adalah 161. Nah, di iterasi terakhir ini karena 155 ini sudah tetap di sini, kita tidak memindahkan datanya kemana-mana. Karena di sini sudah ada karena di sini datanya sudah tetap. Mungkin penjelasan dari selection sort itu hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan masuk kepada binary search tanpa menggunakan fungsi. Langkah pertama itu siapkan data awal. Menyiapkan daftar angka yang akan dicari dan angka yang dicari oleh pengguna. Dengan menggunakan kode list angka kita masukkan data, lalu kita buat angka cari agar pengguna dapat memasukkan angka yang ingin dicarinya. Dengan menggunakan kode angka cari sama dengan integer input, masukkan angka yang ingin dicari. Lalu langkah yang kedua, menampilkan daftar sebelum disortir. Dengan ini tujuannya menampilkan daftar angka sebelum dilakukan pengurutan agar pengguna bisa melihat data awal. Itu penjelasannya, menampilkan daftar yang belum terurut yang akan dicari angka tertentu. Ini untuk memberikan gambaran awal kepada pengguna tentang data yang ada. Dengan kode berikut, print list sebelum disort, list angka. Nah, yang berikutnya adalah langkah ketiga, urutkan daftar. Tujuannya, binary search hanya bisa dilakukan pada data yang terurut. Jadi, kita harus mengurutkan daftar terlebih dahulu. Penjelasan yang lebih dalamnya, proses sorting, daftar yang belum terurut diurutkan dengan menggunakan sort. Dengan menggunakan metode sort, daftar yang sudah diurutkan akan terlihat seperti 111, 112, 13, 114, 115, 116, dan 117. Ini codingannya bisa kita lihat di sini, list angka sorts, kurung list setelah di sort. Lalu langkah yang keempat itu inisialisasikan variabelnya. Tujuannya menyiapkan batasan pencarian dan variabel untuk melacak apakah angka ditemukan. Penjelasan lebih lanjutnya, indeks awal sama dengan 0 ini adalah indeks pertama dari daftar yang menunjukkan batas awal pencarian. Lalu indeks akhir sama dengan len list angka -1. Ini adalah indeks terakhir dari daftar yang menunjukkan batas akhir pencarian. Lalu ketemu sama dengan false. Ini variabel untuk melacak apakah angka yang dicari ditemukan atau tidak. Awalnya di set false. Lalu langkah yang kelima adalah proses pencarian dengan menggunakan perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan while. Tujuannya melakukan pencarian secara berulang sampai angka ditemukan atau hingga tidak ada wilayah pencarian yang tersisa. Penjelasan lebih lanjutnya, perulangan while ini akan terus berjalan selama ada wilayah pencarian yang tersisa. Bisa kita lihat di sini, seperti ini, indeks awal kurang dari sama dengan indeks akhir, dan angka belum ditemukan, not ketemu. Hitung indeks tengah. Di setiap iterasi, kita menghitung indeks tengah dengan rumus indeks awal ditambah indeks akhir dibagi dengan 2. Setelah itu, bandingkan angka di indeks tengah. Jika angka di indeks tengah
sama dengan angka yang dicari, berarti angka ditemukan dan kita set ketemu true di sini. Lalu, jika angka yang dicari lebih kecil dari angka di indeks tengah, maka persempit pencarian ke sebelah kiri dengan mengubah indeks akhir sama dengan indeks tengah min 1. Di sini. Jika indeks tengah plus 1 yang berada di sini. Lalu langkah yang keenam, jika dia ke kanan, dia plus, jika dia ke kiri, dia min. Lalu langkah yang keenam, menampilkan hasil pencarian. Tujuannya, setelah pencarian selesai, tampilkan apakah angka yang ditemukan atau tidak. Penjelasannya, jika angka ditemukan, temu sama dengan true. Tampilkan bahwa angka ditemukan beserta indeksnya. Jika angka tidak ditemukan setelah pengecekan selesai, tampilkan bahwa angka tidak ada di dalam daftar. Di sini, bisa kita lihat di sini. Setelah itu bisa kita jalankan kode programnya. Di sini saya akan mencari data ke 114. Misalnya kita ingin memasukkan angka 114 untuk dicari dalam daftar. Dalam daftarnya yang pertama itu ada 115, 112, 113, 111, 116, 114, 117. Yang pertama, langkah pertama itu data sebelum diurutkan seperti itu. Lalu langkah kedua itu kita urutkan datanya. Setelah diurutkan datanya seperti ini: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Nah, langkah yang ketiga, pada iterasi pertama, indeks tengah dihitung sebagai 3. Angka pada 3 adalah 114 yang cocok dengan angka yang dicari, sehingga pencarian selesai. Hasil, angka 114 ditemukan pada list pada indeks ke min 3. Dapat kita lihat outputnya seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.